Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Alfian Gilang Ramadan, dan yang kedua Anissa Fadilah Haya, dan yang ketiga Arisatul Ruliansah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Pendidikan Islam Masa Kerajaan. Yang pertama yaitu Pendidikan Islam di Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak berdiri pada tahun 840 Hijriah dan berakhir pada tahun 1292 Hijriah. Kerajaan Islam Perlak memiliki pendidikan pusat pendidikan daya tatkala, dan ini sudah disamakan dengan perguruan tinggi. Di dalam daya tatkala terdapat materi yang diajarkan, yaitu yang pertama bahasa Arab, yang kedua tasawuf, yang ketiga ilmu falak, yang keempat ilmu mantik. Pendirinya kerajaan Perlak ini adalah Pangeran Tengku Cik M. Amin pada akhir abad ke-3 Hijriah. Dan raja yang terkenal adalah raja yang ke-6 yang bernama Sultan Alauddin Muhammad Amin. Beliau merupakan ulama yang mendirikan perguruan tinggi Islam. Lembaga tersebut mengajarkan kitab-kitab agama yang berbobot. Dengan demikian, kerajaan Perlak memiliki proses pendidikan Islam yang cukup baik. Yang kedua yaitu pendidikan Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-10 Masehi, dan raja yang pertama bernama Malik Ibrahim bin Mahdum. Pada abad 14 Masehi, masa kejayaan Samudra Pasai sudah menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara. Ibnu Battuta menyatakan bahwa Sultan Malikul Zahir adalah orang yang cinta kepada ulama dan ilmu pengetahuan. Setelah sembahyang, beliau mengadakan diskusi dengan para alim pengetahuan agama dengan sistem majelis taklim. Dan saya juga akan menjelaskan sedikit tentang kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, dan yang kedua Kerajaan Perlak. Itu saja dari saya, dan teman saya yang kedua akan menjelaskan atau melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisatul Ruliansyah akan meneruskan penjelasan materi dari Mas Alfian Gilang Ramadan terkait dengan pendidikan Islam di Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah. Dalam bidang pendidikan, Kerajaan Aceh Darussalam telah mendatangkan banyak ulama dari luar, contohnya seperti dari tanah Arab, India, dan lain-lain, untuk menetap dan mengajarkan ilmu agama Islam di daerah Aceh. Dari sinilah muncul ulama-ulama termasyhur dari tanah Aceh, seperti Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Abdur Rauf, dan masih banyak lagi. Yang kedua, terkait dengan pendidikan Islam di Jawa. Pendidikan Islam di Jawa berlainan keadaannya dengan di Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan daerah-daerah lainnya. Ajaran Islam di Jawa tersebar dari pelabuhan dan bandar-bandar tempat perhubungan dagang antara Indonesia dengan luar negeri. Akibat dari hubungan dagang tersebut, para pedagang Indonesia mengetahui dan mendengar tentang ajaran Islam dan juga tentang pendidikan Islam melalui percakapan mereka sehari-hari. Di samping para pedagang, ada juga orang yang sangat berjasa dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa, yaitu Wali Songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti dekat atau kerabat dan teman atau pelindung. Sedangkan kata songo menurut sebagian sejarawan berasal dari bahasa Jawa yang mengandung arti 9. Jadi, jika disimpulkan, kata Wali Songo adalah nama para wali berjumlah 9 orang yang tugasnya menyebarkan dan mengembangkan
agama Islam khususnya di tanah Jawa. Nama-nama wali Songo tersebut adalah 1. Maulana Malik Ibrahim, 2. Sunan Ampel, 3. Sunan Bonang, 4. Sunan Giri, 5. Sunan Derajat, ke-6. Sunan Kudus, 7. Sunan Kalijogo, 8. Sunan Muria, dan yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Terima kasih. Selanjutnya, pendidikan Islam di Kalimantan. Pada tahun 1710 Masehi di zaman Kerajaan Islam Banjar yang ke-7, lahir ulama yang sangat terkenal. Beliau bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Kalampayan, Martapura. Syekh Muhammad Arsyad banyak mengarang kitab-kitab yang sangat terkenal, salah satunya kitab Sabilul Muhtadin. Pengajian kitab di pesantren Banjarmasin tidak jauh beda dengan pengajaran kitab di pesantren Jawa maupun Sumatera, dengan sistem halaqah dan menerjemahkan kitab-kitab ke bahasa daerah masing-masing. Yang terakhir, pendidikan Islam di Sulawesi. Menurut catatan sejarah, pendirian awal mula pesantren di Sulawesi Selatan didirikan oleh Muhammadiyah pada tahun 1926 Masehi. Sejak dahulu, perkembangan Islam maupun pendidikan Islam di Sulawesi Selatan sangat berkembang pesat. Perkembangan pendidikan bertambah pesat ketika ulama Bugis datang dari Mekah. Sistem pembelajaran pondok pesantren di Sulawesi Selatan juga tidak jauh berbeda dengan pengajaran pondok pesantren di Jawa maupun Sumatera, karena mereka juga bersumber dari Makkah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.